Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai tugas 1.4G Ruang Kolaborasi dengan judul Budaya Positif. Kelompok kami dipandu oleh Bapak Mas Sobihul Abror selaku fasilitator dan Bapak Soleh selaku pengajar praktek. Anggota kelompok kami yaitu Bapak Arisnanto Saputro, saya sendiri Yanuar Agustin, dan Ibu Siti Rojiatun. Pada kasus pertama, guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali, apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah yaitu Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dari kasus pertama tersebut dapat diketahui bahwa langkah restitusi yang dilakukan Ibu Santi adalah ketika menstabilkan identitas, Ibu Santi menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada, sementara validasi tindakan yang salah terletak pada kalimat Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Sementara untuk menanyakan keyakinan, kalimat Ibu Santi adalah Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Restitusi yang diusulkan oleh Vivi dan Natali menurut kelompok kami adalah sudah sesuai dengan pelanggaran yang sudah mereka perbuat. Adapun langkah-langkah restitusi mereka yaitu melalui pembentukan keyakinan kelas. Selanjutnya, mereka mengambil langkah untuk penyelesaian masalahnya dengan cara 1. Mengusulkan untuk mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman sekelasnya dan memilih tema yaitu penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Yang kedua, Vivi dan Natali mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka. Dan yang ketiga, Vivi dan Natali memberitahu kepala sekolah yaitu Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti.
Posisi Ibu Eni dalam menangani kasus Vivi dan Natali adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Terlihat dari pertanyaan-pertanyaan Ibu Eni, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Ciri-ciri pembuat merasa bersalah. 1. Suara cenderung lembut, tenang, namun membuat murid merasa bersalah atau gagal, bahkan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Yang kedua, ketika seorang guru mengambil tindakan pembuat merasa bersalah pada murid, maka murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan murid akan menyimpan emosi negatifnya tersebut di dalam dirinya. Jika saya sebagai Pak Hasan, maka saya mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh Ibu Santi dalam menangani kasus ini karena telah sesuai dengan restitusi dan melibatkan siswa dalam mencari solusi permasalahan yang dihadapi siswanya. Pada kasus ketiga, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku, sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Posisi kontrol Ibu Dani pertama adalah sebagai teman. Dengan pernyataannya, "Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa?" Posisi kontrol Ibu Dani kedua adalah sebagai pembuat merasa bersalah karena Fajar acuh tak acuh setelah ditegur. Hal ini pun terlihat pada pernyataan Ibu Dani kepada Fajar, yaitu, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." Kebutuhan yang dibutuhkan oleh Fajar bisa dilihat dari sikap Fajar. Sikap Fajar dalam belajar bahasa Inggris adalah bermalas-malasan, tidur-tiduran, acuh tak acuh, memainkan spidol, dan nilainya pun tidak terlalu baik pada mata pelajaran bahasa Inggris. Hal ini karena Fajar membutuhkan kebebasan, kesenangan, dan kasih sayang. Posisi Ibu Dani sebagai pembuat merasa bersalah, Fajar tidak mendapatkan pelajaran dari kesalahan yang telah diperbuat. Padahal Fajar membutuhkan kebebasan dan kesenangan dalam belajar, serta kasih sayang atau perhatian, sehingga bisa fokus dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Sikap dan pertanyaan Ibu Dani jika sebagai pemantau. 1. Apakah tindakan Fajar sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Yang kedua, Fajar, tahukah kewajiban siswa di sekolah? Ketiga, apakah kamu tahu konsekuensinya jika kamu melakukan itu? Dan yang keempat, tepatkah Fajar apabila kamu tidur di dalam kelas? Apakah sesuai dengan kewajiban di kelas? Tindak lanjut saya apabila menjadi kepala sekolah. Yang pertama untuk Fajar. Saya akan mendatangi Fajar dan menanyakan mengapa tidak semangat mengikuti pembelajaran bahasa Inggris. Yang kedua, mengajak Fajar membuat keyakinan kelas sehingga bisa konsisten dengan keyakinan kelas yang telah dibuatnya.
Yang ketiga, saya pasti membutuhkan pihak ketiga dan akan berkolaborasi dengan wali kelas serta guru BK untuk mengetahui karakter Fajar, sehingga bisa diketahui kebutuhan dasar apa yang ingin dicapai oleh Fajar. Sementara untuk Ibu Dani, saya akan melakukan supervisi pada semua guru, sambil lalu memberikan masukan kepada semua guru mengenai model pembelajaran yang digunakan dan sebaiknya ditekankan pada keberpihakan siswa. Yang kedua, memberikan masukan untuk berperan sebagai manajer terkait permasalahan dalam menangani kasus Fajar atau murid-murid lainnya. Sekian hasil analisis studi kasus dari kelompok kami. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.